Tahun ini kita memutuskan untuk bisa mengambil seni yang saya dapatkan sebelumnya adalah musik itu kalau dan nanti pasti akan mengarah pada sesuatu. Maka mesti Pada malam hari ini kita akan menyaksikan dramatic reading dari Teater Nebula. Episode pertama dimulai di sebuah rumah. Rumah yang rapi, hangat, tapi tak ada yang benar-benar tinggal di dalamnya. Selain seorang ibu dan sebuah telepon genggam. Dua-duanya terang, tapi hanya satu yang berbicara. Banyak yang posting soal demo hari ini. Oh, fasilitas kota rusak lagi. Ada yang like unggahanku yang tadi. Halo Mas. Bun, maaf ya, kayaknya aku pulang telat deh. Lembur lagi. Iya, maaf ya, kayaknya aku ke rekam bisnis dulu nih. Ya udah, aku makan sendiri aja kalau gitu. Maaf ya Bun. Dan disinilah kesepian mulai menjalar. Tak terlihat, tapi terasa. Kenapa pemerintah diam saja? Kok makin parah sih fasilitas umum? Beginikah negara dikelola? Wah, banyak yang respon ya. Ada yang like unggahanku loh. Dan ada yang bilang aku berani. Aku mau ganti baju dulu ya Bun. Maaf pulang lama. Iya, iya, iya. Bun. Bun. Kenapa? Kirim teh ya. Aku enak dada nih. Iya, iya, nanti aku bikinin. Kalian nanti ya. Ya, Obatnya Bun. nanti. Ya, makasih ya Bun. Dan disinilah celah itu semakin lebar. Yang nyata, kalah oleh yang terasa nyata.
terjadi. Tapi saya di rumah. Keterhubungan digital kadang membuat kita disangka hadir di tempat yang tak pernah kita datangi. Coba kamu lihat ini. Semua ini terjadi setelah unggahan viral. Tapi saya tidak pernah menyuruh siapapun. Tidak menyuruh atau tidak sempat menyuruh. Kalimatmu tidak bilang jangan. Kalimatmu hanya membuka pintu. Dan pintu yang terbuka selalu ada yang masuk. Saya cuma nulis. Saya cuma capek. Saya cuma cukup. Capek bukan pembelaan. Dan kesepian bukan alasan hukum. Setiap unggahan punya waktu. Setiap waktu punya akibat. Dan akibat ini terjadi setelah namaku ada naik. Itu bukan saya. Saya tidak ada di sana. Tapi pikiranmu ada. Amarahmu ada. Dan itu cukup untuk menggerakkan orang lain. Di dunia digital ini, kehadiran tidak butuh tubuh. Jadi, menulis itu salah. Menulis tidak salah. Tapi menulis tanpa sadar dampak adalah kelalaian. Dan kelalaian yang menimbulkan kekacauan tetap harus dipertanggungjawabkan. Inilah unggahan terakhir Anda. 13 menit kemudian, api pertama menyala. Saya tidak pernah bermaksud membakar apapun. Tapi kata-katamu sudah terlanjur menjadi korek. Kita tidak bicara soal niat, tapi kita bicara soal dampak. Pemerintah gagal total. Biar sekalian aja hancur. Kalau diam terus, apa nggak ada yang harus bertindak? Tapi itu semua kan keluhan. Keluhan pribadi. Keluhan-keluhan yang dibaca ribuan orang dan ditafsirkan berbeda. Apakah kita bertanggung jawab atas bagaimana orang lain menafsirkan pesan kita? Bridge mengajak Anda untuk berpikir, bukan memberi jawaban. Fakta-fakta sudah cukup. Postinganmu berpengaruh. Provokatif, berpotensi memecah belah, berhubungan dengan kerusuhan. Saya cuma ibu rumah tangga. Saya cuma ibu rumah tangga yang butuh didengar. Maka hukuman yang direkomendasikan adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tidak!
Kamu nggak tidur semalaman, Bu? Aku pulang cepat loh hari ini. Mas, kayaknya aku harus berhenti deh. Tidur sudah tidur. Aku tahu. Wilayah itu, kamu nggak usah didengar. Setiap bunyi notifikasi, seperti ada yang mengetuk hatimu dan mengatakan, kamu tidak sendirian. Bijak itu bukan diam. Bijak itu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Satu hal yang harus tahu. Tanya dulu ke diri kamu. Ini memperbaiki atau ini merupakan sebuah amarah? Mulai dari awal ya. Dan begitulah kisah ini selesai. Atau mungkin baru saja dimulai. Karena dunia digital tak pernah benar-benar tidur. Dan kita para penggunanya harus belajar kapan memilih bicara dan kapan memilih diam. Halo. Tugas saya sudah selesai. Selamat apa? Selamat pagi.